mek ataupun tikar ataupun kasur kalau yang pakai kasur. Jangan lupa kasurnya itu mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Dan tidurlah dengan cara sampean menghadap kiblat seperti tidurnya orang mayit. Jadi kalau di Indonesia kiblatnya kan ada di sebelah barat, maka posisi kepalanya berada di arah utara, posisi kakinya berada di arah selatan. Kemudian yang sebelah kanan sini, ginjal sebelah kanan itu ditaruh di bawah. Jadi persis seperti orang yang meninggal yang ditaruh di dalam kuburan, di liang lahat. Sampai lihat wis seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Nawawi dulu, seperti yang kita ceritakan 2 hari yang lalu. Jadi beliau itu tidurnya seperti itu, tidak ajlerpat kalau bahasa saya itu. Tangannya di mana, kakinya di mana. Kenapa? Wah, ini ada alasannya. Wa'lam anna an-nauma mithlul mauti wa'lam lan warasira anna an-nauma ingstuhuni turu iku mithlul mauti ngumpamani mati wal yaqadata. Kenapa dibaca wal yaqadata atau kepada an-nauma? Wa'lam anna an-nauma wa'lam anna al-yaqadata lanstuhuni tangi turu iku mithlul basi umpamane tangi kubur wala'alla lan menawa wala'alla Allah ta'ala lan menawa Allah ta'ala iku yakbidu nyabut sapa Allah ruhaka ing ruh sira fi lailatika ing dalem mengini sira fakun mongko ono sira ono iku musta'iddan sedia siap liliqaihi krono arah ketemu ing Allah. Kata Imam Al-Ghazali di sini, wa'alam, ketahuilah annan naum, bahwa sesungguhnya tidur itu kalau kita perumpamakan, kita berikan permisalan, maka tidur itu seperti orang yang mati, orang yang mati. Sedangkan perumpamaan orang yang bangun dari tidur, maka itu seperti orang yang akan dibangkitkan nanti dari alam kubur. Nah, ini. Kalau kita mengumpamakan mati itu seperti tidur, bahkan dikatakan menurut Imam Al-Ghazali bahwa an-naumu nisful maut, bahwa tidur itu adalah setengah mati. Sehingga kita harus mempersiapkan apa saja yang harus kita bawa ketika kita mati. Karena ketika kita mati berarti kita akan berpindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh, Saya bertanya, kalau sampean ingin pergi ke Jakarta 3 hari saja, kira-kira sampean bisa tenang gak di dalam perjalanan ke Jakarta? Namun sampean tidak mempunyai bekal yang cukup, hanya punya uang 1.000 rupiah. Berani ke Jakarta? Tidak kan ya? Ini cuma 3 hari. Bayangkan sampean nanti berada di alam barzakh, mungkin bisa beratusan tahun sampai hari kiamat. Belum lagi nanti akan dibangunkan yaumul ba'ats. Kemudian nanti akan dikumpulkan
di padang mahsyar. Kemudian nanti akan dihitung, dihisap. Itu lama sekali. Kemudian melewati sirat. Setelah itu nanti akan ditentukan apakah masuk surga ataupun masuk neraka. Itu panjang sekali perjalanannya. Bayangkan perjalanan yang panjang itu sampean bisa aman, bisa tenang kalau mempunyai bekal yang cukup. Kapan kita bisa mempersiapkan bekal itu? Ya di hari dunia ini saat ini. Jadi hari ini seperti yang kita katakan kemarin itu adalah yaumuz zira, yaitu di mana sampeyan menanam tanaman. Tanaman yang sampeyan tanam itu adalah tanaman kebaikan. Kapan sampeyan bisa merasakan buah dari tanaman itu? Nanti di akhirat. Dan itu menjadi bekal sampeyan. Maka persiapkanlah, fakun musta'id, dan siap-siap. Wala'allallahu ta'ala yakbidu ruhaka. Bisa jadi Allah mencabut roh sampeyan ketika sampeyan sedang tidur. Maka harus siap. Harus siap. Bagaimana cara kita mempersiapkan tidur kita? Supaya kalau memang kita dicabut di malam itu, maka kita sudah siap. Apa saja? Yang pertama, bi antana ma'ala taharatin. Bi antana ma kelawan yen turu sira ala taharatin ing atase suci, wa takuna. Kenapa dibaca takuna? Ataf kepada tanama. Bi antakuna. Lan ono sopo, lan ono opo wasiyatuka wasiyate sira, maktubatan ten tulis, tahta ra'sika ing dalem ngisore sirah sira. Yang kedua, yang ketiga, wa tanamalan turu sira taiban hale taubat minal dzunubi saking pira-pira dosa, mustaghfiron hale nyuwun sepura, aziman tur nejo ala alla ta'uda ing atase nyinta ora bali sira ila ma'siyatin maring ma'siyat, wa'azim lan nejo sira alal khairi ngatasi kebagusan li jami'il muslimina maring sekabehane pira-pira wong Islam. In ba'atak lamun nangiaken ka ing sira sapa Allah Ta'ala, maka persiapkanlah sebelum sampeyan tidur. Apa persiapannya? Yang pertama, antana ma'ala taharatin, sampeyan tidur dalam keadaan suci. Suci baik itu dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Apa hadas kecil itu? Sampean berwudu, sampean mempunyai wudu. Tapi nanti kalau saya tidur kan batal Ustaz. Tidak apa-apa. Yang penting sampean ketika sebelum tidur dalam keadaan suci, ambil wudu. Kemudian dari hadas besar, tidak junub. Tidak junub. Bahaya kalau sampai dalam keadaan junub, belum mandi, kemudian tidur. Bisa jadi ketika sampai tidur moro-moro didatangi malaikat maut. Bahaya. Apalagi sisa perjuangannya masih ada itu. Sisa-sisa perjuangan dari junubnya. Bahaya itu.
Yang pertama, maka kita harus keadaan suci. Keadaan suci. Bukan hanya kita saja, usahakan tempatnya juga suci. Baju yang dipakai, bajunya suci. Tidak usah bagus-bagus, tapi suci. Tidak ada kotoran yang nempel. Tempatnya juga suci. Tempatnya juga suci. Kedua, wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Sampeyan kalau punya wasiat, usahakan wasiat itu sudah tertulis. Jadi kalau sampeyan meninggal, sudah ada wasiatnya. Sudah ada wasiatnya. Sampeyan mau mewasiatkan harta sampeyan 1/3 untuk anak yatim, untuk pembangunan pondok. Tulis dulu. Kenapa? Supaya nanti kalau meninggal, wasiat itu bisa dilakukan. Biar tidak menjadi konflik antara ahli waris. Wasiat. Atau wasiat mau dikuburkan di mana? Ditulis. Saya ingin dikuburkan di dekat istri tercinta. Tidak apa-apa. Supaya dekat gitu kan ya. Tidak apa-apa. Intinya sampean ketika punya wasiat tulis. Yang ketiga, wa tanama ta'iban minadz-dzunub. Sebelum sampean tidur, sampean introspeksi diri, melihat kira-kira dosa apa yang sampean sudah lakukan. Pada hari itu dosa apa yang sudah dilakukan. Setelahnya jangan lupa untuk bertaubat. Taubatnya harus taubatan nasuha. Jangan taubatnya orang yang makan sambal, taubat sambal. Tahu taubat sambal sampean? Orang makan sambal terlalu pedas, akhirnya bilang, saya tidak mau makan sambal lagi, taubat saya sudah. 1 hari, 2 hari, nyampe 3 hari, nyari lagi sambalnya. Mana sambalnya? Nggak enak makan tanpa ada sambal. Itu namanya taubat sambal. Usahakan jika bertaubat, taubatan nasuha. Mustaghfiran, sampean minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aziman alla ta'uda ila maksiatin. Sampean juga harus menanamkan dalam diri sampean untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Jadi rukun taubat itu ada 3. Yang pertama adalah harus mengakui kesalahan. Al-iqraru 'ala dzunub, mengakui kesalahannya. Yang kedua adalah an-nadamu, harus mempunyai penyesalan, harus menyesal. Orang kalau sudah menyesal, maka yang ketiga, alla ya'uda ila dzambin, tidak akan kembali ke maksiat itu. Kalau sampai sudah kapok karena merasa tertipu oleh suatu toko, apakah sampai akan kembali ke toko itu? Sudah tahu bahwa toko itu penipu, apakah akan kembali? Tidak. Sama juga seperti itu. Sampean sudah dikecewakan oleh seseorang, sampean sudah berusaha untuk mendapatkan orang tadi, anggaplah cewek namanya si B, satu misal, si Bau, anggaplah seperti itu. Sudah memperjuangkan, ternyata dia bermain di belakang sampean, berselingkuh. Apa yang akan sampean lakukan? Membalas. Sampean akan menjauhi dia, menyesal kenapa saya harus memperjuangkan dia, ya kan ya. Kemudian tidak lama setelahnya dia datang mengharap ingin kembali kepada sampean. Berarti ada kesempatan kedua. Kira-kira sampean akan kembali kepada dia atau tidak? Tidak. Nah itu, orang taubat juga seperti itu.
Orang taubat juga seperti itu. Ketika sudah tahu bahwa itu adalah pahit, maka dia tidak akan mengulanginya lagi. Wa'zim 'alal khairi li jami'il muslimin. Kemudian tanamkan dalam diri sampean bahwa sampean akan melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang Islam. In ba'athakallahu ta'ala, ketika Allah akan membangkitkan kamu, membangunkan kamu dari tidur. Sehingga kalau itu ditanamkan, maka sampean akan menjadi pribadi yang baik. Kenapa? Karena setiap tidur kemudian mau bangun, sampean akan meningkatkan amal baik sampean. Yang kemarin itu hanya membantu seseorang 100.000, kemudian sebelum tidur sampean berpikir, coba kalau saya bantu dengan 200.000. Kalau saya besok masih diberi kehidupan, saya akan membantu memberikan 200.000. Ternyata betul. Besoknya bangun dan akhirnya dia bantu menjadi 200.000. Besoknya lagi sebelum tidur, sekarang 200.000. Maka saya besok niatkan untuk membantu 300.000. Dan betul, ternyata ketika dibangunkan masih ada nyawa, dia bantu menjadi 300.000, dan begitu seterusnya. Akhirnya amal kebaikannya meningkat. Wa tadzakkar annaka satuja'u fil lahdi, wa tadzakkar lan ilingo sira annaka ingstuhuni sira iku satuja'u bakal ten iringaken fil lahdi ing dalem lahat. Kadzalika kaya mungkono-mungkono pinutur, wahidan hale icen, faridan tur dewi, laisa kang ora ono, maka semertani sira, illa amalaka angin amal sira, wala tujazalan ora ten walas, illa bisa'yika angin opo kelawan kelakuane sira. Dan ingatlah bahwa sampean nanti pasti akan dimasukkan ke liang lahat, pasti. Dan ketahuilah ketika sampean berada di liang lahat, maka sampean akan sendiri, tidak ada yang menemani kecuali satu, yaitu amal baik sampean. Amal baik itulah yang akan menemani sampean. Kita katakan kemarin ketika ada orang yang meninggal, maka ada 4 hal yang mengiringi, yang akan mengantarkan kita ke liang kubur. Keluarga kita ikut, teman kita ikut, harta kita, mobil kita ikut, amal kita ikut. Namun ketika kita ditaruh di liang lahat, sudah diadzani, kemudian dinding ari, tahu kan ya, sudah mulai terpasang. Apakah keluarga kita akan mau ikut sama kita? Tidak, mereka akan pulang dan sebentar lagi akan melupakan kita. Teman kita, teman sepermainan kita yang biasa main bersama kita, ikut juga ke pemakaman. Tetapi apakah mereka akan ikut ke dalam liang lahat? Tidak, mereka akan kembali pulang dan sebentar lagi akan meninggalkan kita dan melupakan kita. Harta kita, mobil kita punya mobil Pajero Sport satu misal, atau Lamborghini, ikut juga ternyata ke dalam ke kuburan kita, mengantarkan jasad kita. Namun apakah mobil itu akan berada di samping kita ketika kita berada di liang lahat? Tidak. Mobil kita akan dibawa pulang oleh kerabat kita, dan mungkin itu akan menjadi rebutan mereka, atau mungkin dijual. Artinya apa? Keluarga, teman,
harta tidak akan mengikuti kita. Cuman satu yang akan mengikuti kita, yaitu amal. Itulah teman yang setia yang akan menemani kita nanti ketika berada di alam barzakh, alam kubur. Oleh karenanya ketika kita hidup saat ini, perbanyaklah amal baik. Perbanyaklah amal baik. Wala tujza illa bisa'yika, dan sampean itu tidak akan diberikan ganjaran kecuali sesuai dengan amal sampean. Kalau amalnya banyak, ya insya Allah pahalanya banyak. Tapi kalau amalnya sedikit, insya Allah amalnya juga sedikit. Pun juga sebaliknya, kalau sampean melakukan kesalahan, kesalahannya besar, maka dosanya pun juga akan besar. Namun sebaliknya, ketika dosa sampean itu kecil, maka sampean akan mendapatkan dosa yang kecil juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kita lanjutkan. Wala tastajlib, lan ojo nare sira an-nauma ing turu takallufan kelawan uti-uti bitamhidil furushi kelawan nyedhekaken lemek alwati kang alus. Fa innan nauma mongko satuhune turu iku ta'tilun ngosongake lil hayati maring urip, illa idza kanat angin tetekolane ono apa ya qadatuka tangi turu sira, tangi turuni sira ono iku wabalan dadi bebaya alaika ing atase sira. Fanaumuka mongko utawi turuni sira iku salamatun nyelamataken lidini kamaring agama sira. Kata Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita, jangan terlalu bagus kasurnya, jangan terlalu halus. Kenapa? Nanti kalau terlalu halus, terlalu empuk, terlalu enak, sampean tidurnya kebablas. Akhirnya subuhnya jam 7. Kenapa? Kasurnya enak, empuk. Kata Imam Ghazali, jangan sampai menggunakan kasur yang empuk. Kecuali kalau sampean bisa mengkondisikan diri. Sampean bisa mengkondisikan diri. Saya niat tidur di kasur yang empuk ini supaya badan saya enak, dan nanti jam 2 insya Allah akan bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Bagus, tidak apa-apa. Yang penting sampai bisa mengkondisikan diri, bisa mengkondisikan diri. Kenapa? Fa innan nauma ta'tilun lil hayah. Karena tidur itu adalah sedang mengistirahatkan kehidupan. Ta'tilun artinya mengosongkan, mengistirahatkan, meliburkan. Dan juga jangan lupa sampean niat tidur itu dalam rangka supaya orang lain selamat dari kebiasaan buruk sampean. Niatin seperti itu. Saya tidur supaya orang selamat dari kejelekan saya. Wa'lam anna al-laila wan-nahara 24 sa'atan. Wa'lam lan warasira anna al-laila ing stuhune wengi wan-nahara lan rina iku 40 papat wa 20 lan 20 apane sa'atan jam. Fala yakunu mengkocono apa naumuka turuni sira
bil laili ing dalem wengi wan nahari lan rino ana iku aktsara luwi akeh min 8 sa'atin saking 20 jam min 8 sa'atin saking 8 jam fayak fi kamu nyukupi ka ing sira in aistalamun urip sira mathalan umpamani sitina ing dalam suwita apane saatan taune antu daya ing nyento nyiyo akan sira minha saking suwita taun ishrina sanatan ing 20 apane sanatan taune wa huwa utawi 20 iku thuluthi umrika sepertelone umure sira. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tidur itu dalam sehari semalam kira-kira berapa jam? Idealnya itu berapa jam? Kata Imam Ghazali, idealnya orang tidur, orang dewasa maksudnya di sini, dalam satu hari sehari semalam yang terdiri dari 24 jam itu usahakan jangan lebih dari 8 jam. Usahakan jangan lebih dari 8 jam. 7 jam ya cukup lah. 8 jam normal. 9 jam 10 jam 12 jam tedungan kalau itu. Nawam, orang yang suka tidur. Apa hobinya? Nawam. Ketika ditanya, apa hobimu? Nawam. Apa itu nawam? Tujan tedung. Biar agak keren gitu kalau ditanya. Apa hobinya? Nawam. Jangan lebih dari 8 jam. Karena hitungannya seperti ini. Kalau 8 jam dalam sehari semalam, maka itu adalah sepertiga hari. Karena dalam sehari itu adalah 24 jam. 24 dibagi 8 adalah 20. 24 bagi 8 3. Artinya sepertiga lah. 8 itu adalah sepertiga dari 24. Kita andai-andai kalau sampean umurnya adalah 60 tahun. Berarti 60 kali sepertiga. Dapat berapa? 20 tahun. Berarti sampean selama 20 tahun itu tidur. Baru lahir sampai umur 20 tahun itu kegiatannya tidur terus 24 jam. Kalau kita asumsikan kita setiap hari tidur 8 jam. Bayangkan, sepertiga umur kita itu dihabiskan untuk tidur. Saya tanya, sampean kalau sholat digabungkan duhur, asar, maghrib, isya, subuh digabungkan, kira-kira ada berapa jam? Sampai 1 jam? Kalau kita di pondok, alhamdulillah agak lama. Dimulai dengan wiritannya, sholawatan, baca Quran, kemudian sholatnya, qabliyah ba'diyah. Anggaplah berapa? Ada 15 menit? 15 menit? Anggaplah 15 menit ya, 15 menit. 15 menit atau 20 menit. 20 kali 5 berapa? 100 menit. Ada berapa jam itu? Sejam lebih 40 menit. Sekarang bandingkan dengan tidur sampean. Tidur 8 jam berbanding untuk ibadah 1 jam 40 menit. Seimbang gak kira-kira? Ini kalau sholatnya di pondok. Kalau sholatnya di rumah, sampean pulangan ya, sholat di rumah.
sedang asik main Mobile Legend, adzan. Habis itu, cong, bajang sudah. Paling 2 menit ya, 2 menit ada? Semenit ada ya? Wah, luar biasa. Semenit ada yang semenit mungkin. Oh, itu rekor itu. Memecah rekor. Anggaplah semenit. Salatnya semenit. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti 5 menit. Dalam sehari untuk sholat dialokasikan 5 menit. Tidurnya akan bertambah apa berkurang? Anggaplah kalau di pondok 8 jam. Kalau sudah pulang sampai mikir paling, mumpung di rumah tak ada keamanan, tak ada sengetak, tedung menyaman ya. Lebih dari 8 jam akhirnya. Maka bayangkan umur kita, sepertiga umur kita gunakan untuk tidur. Padahal tidur ini adalah sesuatu yang mubah, boleh saja. Namun yang mubah ini bisa kita rubah menjadi sesuatu yang bernilai ibadah apabila kita niatkan untuk beribadah. Niatnya kayak tadi tuh, yang pertama, saya niat tidur supaya saya besok kuat dalam melaksanakan aktivitas kebaikan. Yang kedua, saya niat tidur supaya orang lain aman dari kejelekan saya. Maka insya Allah itu akan bernilai ibadah. Sampai tidur 8 jam itu dihitung ibadah. Ada pahalanya. Tapi kalau hanya sekedar tidur saja, dong lepakan itu ya, nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tak oleh apa-apa. Nah, ini sebelum tidur apa yang kita lakukan? Wa'iddain dan naumi siwakaka. Wa'iddalan setiawa siro. Aindan naumi naliko arab turu. Siwakaka ing siwak siro. Wa tahuraka ing sucini siro. Wa azim lan najwa siro. Ala qiyamil laili ing atase ngadeg salat ing dalem tengah wengi. Au alal qiyami utawa ing atase ngadeg salat qabla subhi saturungi subuh. Wa rak'atani lan utawi rong rakaat fi jawfil laili ing dalam tengah wengi. Iku kanzun kedung min kunuzil barri saking kedunge kebagusan. Fastakthir moko ngakeh-ngakeh sira min kunuzika saking pira-pira kedunge ira. Liyaumi fakrika katuwe dina fakire sira. Falan yuni mongko ora cukup, mongko ora nyukupake angka saking sira apa kunuzud dunya pira-pira kedunge dunya. Idza mutta tatakala nimati sira. Sebelum tidur jangan lupa sampean siapkan siwak sampean. Jangan lupa untuk bersiwak. Kalau tidak punya siwak, jangan lupa sikat gigi. Sebelum tidur jangan lupa sikat gigi. Yang pertama sampean niatkan untuk ittiba'us sunnah, yaitu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu suka bersiwak. Kemana-mana pasti membawa siwak. Bahkan Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Andai saja siwak ini tidak memberatkan kepada umatku, maka saya tentu akan memerintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak, terutama sebelum sholat. Nah, siwak ini penting. Yang pertama. Yang kedua,
jangan lupa sikat gigi. Karena secara medis itu juga bagus. Secara medis juga bagus. Ketika sampean membersihkan gigi sampean dari kotoran-kotoran makanan yang ada di gigi, maka gigi sampean ini akan tahan lama, akan gili. Apalagi yang sudah makan coklat, tidak sikat gigi langsung tidur. Ketika sampean tidur, maka coklat itu akan menggerogoti gigi sampean. Maka secara medis kesehatan itu dianjurkan. Apalagi sampean sudah menikah, sudah ada pasangannya, jangan lupa sikat gigi. Sampean tidur bersama istri sampean, ini ibadah. Ibadah. Tapi kalau mulut sampean bau naga, bagaimana? Mulutnya bau naga, mau tidur sama istrinya, kira-kira istrinya bakalan mau enggak? Makanya jangan lupa sikat gigi. Juga sama, istri juga begitu. Jangan suaminya saja yang disuruh sikat gigi, istrinya juga harus sikat gigi. Meletak bau naga, ya. Kemudian jangan lupa untuk bersuci seperti yang kita katakan tadi, wa tahuraka. Wa'zim, dan niatkan. Harus niat sebelum tidur itu sudah niat, nanti saya akan bangun malam. Nanti jam 2 saya akan bangun. Harus usaha. Bagaimana caranya? Bikin alarm. Setiap orang kan punya HP, di HP-nya ada alarmnya. Sampai pasang alarm jam 2 bangun. Ngapain? Bukan nonton Euro, bukan. Euro sudah selesai. Tahu Euro sampean? Pertandingan sepak bola negara Eropa itu. Atau mau nonton klub bola sampean? Tidak, bukan. Atau niat bergerilya? Bukan itu. Tapi niatnya apa? Niatnya adalah akan melakukan qiyamul lail, tahajud, beribadah di tengah malam. Karena beribadah di tengah malam itu sangat jarang dilakukan oleh orang lain. Ibaratnya seperti ini. Kalau ada pembagian sembako, anggaplah 1000 sembako, yang datang 1000 orang, banyak 1000 orang. Kira-kira satu orang akan mendapatkan berapa? 1 sembako. Ini apabila yang datang banyak. Kalau begini, ada 1000 sembako, yang datang cuma 1 orang, kira-kira 1 orang ini mendapat berapa? Dapat 1000. Nah seperti itu. Jadi waktu malam itu adalah waktu yang sangat strategis sekali. Sampean mau minta apa, itu waktunya yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Wa qum bil laili wan nasu niyam fadkhulul jannata bisalam. Kenapa? Kata Imam Ghazali, jangan lupa juga melaksanakan minimal 2 rakaat di malam hari, karena dia menjadi kanzun min kunuzil barri. Karena dia akan menjadi perbendaharaan, menjadi kekayaan kita. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah bukan kekayaan harta, bukan emas, bukan perak, tetapi kekayaan kebaikan. Fastakthir min kunuzika, maka perbanyaklah perbendaharaan kekayaan itu liyaumi fakrika, untuk kehidupan akhirat nanti. Kita tahu tadi bahwa di akhirat nanti kita akan menghabiskan waktu yang sangat panjang. Mulai dari kita dibangunkan yaumul ba'ats, kemudian dihitung, kemudian nanti masuk surga dan seterusnya. Panjang sekali waktunya. Maka butuh persiapan yang sangat panjang dan sangat komplit. Kalau sampean tadi kita katakan mau pergi ke Jakarta, hanya bermodalkan uang 1000 saja tidak aman, maka bagaimana dengan kehidupan akhirat yang sangat panjang itu? Maka fastakthir min kunuzika, perbanyaklah
melakukan dan menimbun pahala-pahala, terutama pahala yang kita dapatkan di sholat malam. Di mana harta kekayaan dunia pada hari itu tidak akanlah bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidaklah bermanfaat harta kekayaan sampean. Sampean sudah punya banyak uang, uangnya triliunan. Mobilnya sudah bermacam-macam. Mulai dari Lamborghini sampai Porsche. Kalau kalau Pajero Sport yang Dakar ataupun apalagi menurut sampean yang ini, itu sudah tidak level lagi. Punya jet pribadi seperti Juragan 99. Tahu sampean Juragan 99? Ini Crazy Rich-nya Malang. Orang terkayanya Malang, sampai membeli Arema. Masih muda, umurnya 31 tahun. Nah, itu semua tidak akan bermanfaat nanti di hari akhirat. Bagaimana supaya harta kita ini menjadi bermanfaat nanti? Ya disedekahkan, diwakafkan, diberikan kepada fakir miskin, diwakafkan untuk masjid-masjid, diwakafkan untuk pondok-pondok. Maka ketika kita mewakafkan harta kita, maka itu akan menjadi amalan yang terus mengalir kepada kita. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah pahalanya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Tanah ini merupakan tanah wakaf Kiai Syarif, satu misal ya. Kemudian bangunannya dibangun oleh Kiai Syarif. Maka setiap kali sampean menggunakan tempat ini untuk ibadah, untuk ngaji, maka sebanyak itulah pahala yang terus mengalir kepada Kiai Syarif. Terus mengalir seperti itu. Jadi ibaratnya PNS, kalau sudah selesai kerjanya, maka dia akan mendapatkan uang pensiunan. Beda dengan yang bukan PNS. Kalau sudah keluar, maka sudah tidak dapat apa-apa. Maka orang yang mempunyai amal jariyah itu seperti PNS. Meskipun sudah tidak bekerja, tapi dia senantiasa mendapatkan aliran pahala. Sekarang kita mau tidur sekarang. Wa qul inda naumika. Wa qullan ngucapo sira inda naumika nalika turune sira. Ini doanya sekarang. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Bismika kelawan nyebut asmani Tuhan. Rabbi itu pengiran kula. Wada'tu miliakan ingsun. Ada ingsunnya di situ? Tidak ada, sampai tambahkan. Jambi ing lambung atau kula. Karena kita di sini berbicara kepada Allah. Kula. Wa bismika lan kelawan nyebut asmane Tuhan. Arfa'u ngangkat kula. Hu ing lambung. Faufir mongko mugi-mugi nyepura Tuhan li ing kula atau maring ingsun maring kula dzambi ing dosa kula. Allahumma tu Allah ki mugi-mugi ngreksa Tuhan ni ing kula adzabaka ing siksane Tuhan yauma tab'atsu ing dalam dinane nangyaken Tuhan ibadaka ing
pinten-pinten kaulane tuan. Saya artikan dulu. Sebelum sampean tidur jangan lupa membaca doa ini. Bismika, dengan menyebut nama Engkau wahai Tuanku. Wada'tu jambi, saya meletakkan lambung saya. Wa bismika, dan dengan menyebut nama Engkau, arfa'uhu, saya mengangkat lambung saya. Faghfirli, maka ampunilah dosa saya. Allahumma qini adzabaka, ya Allah, lindungilah saya dari siksamu. Yauma tab'atsu ibadaka, di hari di mana para hamba akan dibangunkan dari kuburannya. Allahumma, tu Allah, bismika, kelawan nyebut asmane Tuhan, ahya, urip kula, wa amutulan, pecah kula, wafat, wa a'udzu mugi-mugi ngreksa Tuhan, a'udzu mugi-mugi ngreksa bika kelawan Tuhan. Allahumma, tu Allah, min syarri kulli dzi syarrin, saking olone pinten-pinten kang anggudoe ala, wa min syarri kulli dabbatin, lan saking olone sedaya kekremetan. Anta utawi Tuhan iku akhidun, punika kang mundut, bina kelawan binasiyatiha, kelawan pinten-pintene bun-bunane dabbah. Inna rabbi, sak temene pangeran kula, iku ala siratin, ing atase dalan, mustaqimin kang jejeg. Allahumma, tu Allah, anta utawi Tuhan iku al-awwalu, punika kang awal, falaisa mongko boten wonten, qablaka ing dalem sandingi Tuhan, apa syai'un suwiji-wiji. Wa anta lan utawi Tuhan iku al-akhiru, punika kang akhir, falaisa mongko boten wonten ba'daka ngandhep Tuhan, apa syai'un suwiji-wiji. Wa anta lan utawi Tuhan iku az-zahiru, punika kang zahir, falaisa mongko boten wonten fauqa ing dalem inggile Tuhan, apa syai'un suwiji-wiji. Wa anta lan utawi Tuhan iku al-batinu, punika kang batin, falaisa mongko boten wonten dunaka ngandhep Tuhan, apa syai'un suwiji-wiji. Waqdi lan mugi nyauri Tuhan, ani saking ingsun, saking kula, ad-daina ing utang. Wagni lan mugi-mugi nyugihaken Tuhan, ni ing kaula, minal fakri saking fakir. Allahumma, tu Allah, anta utawi panjenengan iku khalaqta, punika dadosaken Tuhan, nafsi ing awak kula, wa anta lan utawi Tuhan iku tatawaffa, punika mecahi Tuhan ha ing awak kula, ha ing nafsi. Laka kaduwe Tuhan mahya negasa uripi nafsu, wa mamataha lan matine nafsu. In amatta
lamun nguripi panjenengan faufir mongko mugi ngepura tuan laha ing nafsu wa in ahyaita lan menawi gesangi tuan ha ing awak fahfad mongko mugi ngrekso tuan ha ing awak bima kelawan barang tahfadzu kang ngrekso tuan bihi kelawan ma ibadaka ing pinten-pinten kaulune tuan as-solihina kang sami soleh sedaya. Allahumma do Allah inni sak temene kaula iku as'alu nuwun kaula ka ing panjenengan al-afwa ing ngepura wal afiyata lan ing selamat fid dini ing dalem agama wad dunya lan dunya wal akhirati lan akhirah. Allahumma do Allah aikid mugi-mugi nangiaken tuan ni ing kaula fi ajabis saati ing dalem langkong remen-remene pinten waktu ilaika mungguh tuan wastamil lan mugi ngelakuaken tuan ni ing kaula bi ahabbil amali kelawan langgeng remen-remene pinten amal ilaika tumateng tuan hatta tuqarriba sepertinya tuqarriba ini masukkan hatta sehingga markaken tuan ni ing kaula ilaika tumateng tuan zulfa ing ibadah kang parak ing kaula wa tubaida. Nah ini kan buktinya apa? Wa tubaida itu kan ataf pada tukar riba, tapi di atas tukar ribu, berarti memang salah ketik. Hatta tukar riba ni ilaika zulfa wa tubaida dan menjauhkan ni ing kaula an sakhatika saking bendune tuan bu dan kelawan saestuni dengan jauh sekali as'alu nuwun kaula ka ing tuan fatu tia mongko mugi-mugi paringi tuan ni ing kaula wa astaghfiru lan nuwun ngapura kaula ka ing tuan fataghfira mongko mugi-mugi ngapura tuan li ing kaula wa ad'u lan tungo kaula ka ing tuan fatastajibu mongko mugi-mugi nembadani tuan li ing kaula. Ini doanya panjang ya. Doanya bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak Allahumma bismika ahya wa amut. Ini yang paling pendek. Allahumma bismika ahya wa amut a'udzu bika dan seterusnya. Ya ini doanya. Kalau mau versi yang panjang, tapi biasanya ibu-ibu ini lebih suka yang panjang-panjang apa yang pendek-pendek? Hah? Kalau santri putra suka yang panjang apa yang pendek? Ya sudah, kalau suka yang panjang berarti baca ini yang di kitab ini ya. Kalau suka yang panjang.
Kalau Santi Putri suka yang panjang apa yang pendek? Jaga kapi. Kalau versi pendeknya Allahumma bismika ahya wa amut, sudah, itu yang pendek. Kalau yang panjang itu tadi itu sudah baca, itu sudah. Doanya ya doa, jangan salah paham. Apakah cukup sampai situ? Tidak, masih ada yang lain. Ternyata masih ada yang lain. Selain doa, ada bacaan-bacaan yang harus dibaca. Tsumma qra ayatal kursi. Tsumma qra nuliya maca sira. Ayatal kursi, ing ayat kursi. Wa amanar rasulu lan amanar rasul. Ila akhir surati, maring akhiri surah. Wal ikhlas lan suratul ikhlas. Wal ma'udzataini lan surah qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falak. Wa suratu tabarakal mulk lan surah tabarakal mulk. Wal ya'khudz lan supaya ngalep ka ing sira apa an-naumu turu wa antalan hali utawi sira iku ala zikrillah ing atase zikir ing Allah wa ala taharati lan ing atase suci. Faman mongko utawi sapane wong fa'ala kang agawi sapa man dalika ing mengkono kesebut urija mongko den unggahaken biruhihi kelawan ruhi wong ilal arsy tumangka maring arsy wa kutiba lan den tulis musalliyan hale salat ila an yastaiqadha tumangka nyento tangi turu sapa man. Kemudian setelah kita membaca doa, jangan lupa untuk membaca ayat kursi. Bagaimana bunyi ayat kursi? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lahu baris. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali, karena setiap jin itu terkadang mengikuti aktivitas kita. Jadi kalau kita makan, biasanya jin itu juga ikut makan. Kalau kita tidur, biasanya jin itu juga ikut tidur. Kalau kita lagi beribadah dengan istri, maka harus berdoa itu, harus berdoa. Makanya salah satu doanya adalah Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah saya dari setan. Apakah sampean mau tidur dengan jin, dengan setan? Cara supaya bisa mengusir setan ini bagaimana? Yaitu dengan membaca ayat kursi. Insya Allah setan dari kalangan jin akan lari terbirit-birit. Yang menjadi permasalahan adalah yang setan dari kalangan manusia. Ini yang susah. Sampean sudah membaca ayat kursi dengan maksud supaya setan dari kalangan jin ini minggat, sudah minggat. Tinggal setan yang dari manusia, yang suka berburu itu. Yang suka berburu di waktu malam. Itu kan berarti setan di kalangan manusia. Ada pemburu di sini. Bagaimana cara supaya mengusir setan dari kalangan manusia ini? Jangan bacakan ayat kursi. Kalau dibacakan ayat kursi, dia maka semakin ketawa.
Agele manakala gelein. Bacakan ayat kursi. Semakin mendekat dia, bukan ayat kursi, tetapi ambillah kursi, kemudian lemparkan kepada jin dari setan dari kalangan manusia itu. Kalau ada teman sampean yang akan mengganggu sampean, ambillah kursi, kemudian antem maki. Insya Allah lari. Kemudian wa amanar rasul, baca akhir surah Al-Baqarah itu. Amanar rasulu sampai seterusnya. Kemudian baca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Baca qul a'udzu birabbil falaq. Baca qul a'udzu birabbin nas. Baca lagi tabarakal mulk. Kemudian tidur. Mulai tidur. Nah, sebelum sampean tidur masuk ke dunia mimpi, jangan lupa untuk tidak lepas dengan zikir. Dengan berzikir mengingat Allah. Bisa membaca subhanallah, bisa membaca alhamdulillah, astagfirullah ataupun apapun itu. Sampai sampean benar-benar tertidur. Maka jika sampean melakukan itu semua sampai benar-benar tertidur, insya Allah ruh sampean akan diangkat ke arsy dan dicatat sebagai orang yang sedang melakukan sholat. Kita kan pengen semua meninggal dalam keadaan sholat kan ya? Pasti semua orang bercita-cita ingin meninggal dalam keadaan sholat, karena itu adalah kondisi paling sempurna, meninggal dalam keadaan sholat. Tapi kalau kita tidur bagaimana? Banyak kan orang meninggal dalam keadaan tidur kan ya? Banyak sekali. Nah, maka supaya dinilai seperti orang sholat, jangan lupa lakukan ini. Baca ayat kursi, amanar rasul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tabarakal mulk, surah al-mulk itu. Kemudian jangan lupa berzikir sampai kita benar-benar tertidur, sampai ila an yastaiqadha, sampai kita bangun. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka sebagai kesimpulan, ada bunnaum, tata krama kita tidur. Ternyata di dalam Islam kita diatur tidak langsung tidur sebagaimana tidurnya hewan. Kalau hewan tidur kan langsung saja ya. Tapi kita sebagai umat Islam itu diatur. Pertama kali adalah jangan lupa untuk menghadap ke kiblat. Kondisikan tempat tidur sampean itu menghadap kepada kiblat sebagaimana orang yang meninggal. Kemudian yang kedua, ketahui bahwa tidur itu adalah separuh dari kematian. Kalau sampean merasa itu adalah kematian, maka persiapkan dengan baik. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah sampean harus suci. Yang kedua, kalau punya wasiat maka tulislah wasiatnya. Yang ketiga, jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk meniatkan diri melakukan peningkatan kebaikan ketika Allah akan membangunkan kita di esok harinya. Jangan lupa bahwa sampean di kuburan nanti akan sendirian. Cuman amal saja yang bisa menemani sampean. Kemudian jangan lupa untuk tidak bermewah-mewahan di dalam kasurnya. Tidak usah yang empuk, yang halus. Kenapa? Takut sampean kebablas tidurnya. Kecuali kalau sampean bisa mengkondisikan diri, enggak apa-apa. Kemudian jangan lupa tidur yang ideal itu 1 hari 1 malam cukup berapa? 8 jam. Tidak boleh lebih dari itu. 8 jam insya Allah cukup. Kemudian sebelum tidur jangan lupa membaca doa. Doa yang panjang versi di kitab itu. Doa yang pendek cukup Allahumma bismika ahya wa amut, itu yang pendek.
Mau yang panjang atau yang pendek, silakan Anda punya pilihan sendiri. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian amanar rasul. Kemudian qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tabarakal mulk. Dan jangan lupa untuk berzikir sampai sampean benar-benar tertidur. Itu adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Wallahu. Silakan berdoa. Alhamdulillahilladzi waffaqana liqalabil ilmi Jika ada keterangan yang kurang tepat, maka al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.